Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman dan juga iman. Dan alhamdulillah saya dapat membuat video presentasi pada kesempatan kali ini. Kemudian shalawat beserta salam, marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, juga mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Perli selaku dosen mata kuliah Komunikasi, Teknologi, dan Informasi yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuat video presentasi pada kesempatan kali ini. Nah, di sini saya Siti Yulianti Andini dengan nomor induk mahasiswa 1202080059 dari kelas 3B Pendidikan Kimia 2020 ingin menjelaskan mengenai Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan keberlanjutan. Apa sih tujuan pembangunan keberlanjutan itu? Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti presentasi pada kali ini. Nah, apa itu SDGs? Nah, SDGs ini merupakan sebuah agenda internasional yang akan membuat kelanjutan dari Millennium Development Goals atau MDGs atau tujuan pembangunan milenium. Tujuan pembangunan berkelanjutan ini disusun oleh 194 negara, civil society, dan pelaku ekonomi dari berbagai belahan dunia yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kesenjangan sosial dan kemiskinan, serta perubahan iklim yang terjadi di dunia. Nah, tujuan pembangunan keberlanjutan atau SDGs ini telah ditetapkan sejak 25 September 2015 dan terdiri dari 17 tujuan yang mencakup tujuan global. 17 tujuan ini memiliki 169 target yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan hingga 15 tahun ke depan dan diharapkan akan selesai pada tahun 2030. Nah, itulah pengertian dari SDGs itu sendiri dan mempunyai tujuan dan juga target dan akan diselesaikan dan berharap akan selesai pada tahun 2030. Kemudian apa sih 17 tujuan pembangunan keberlanjutan itu? Nah, yang pertama itu yaitu tanpa kemiskinan atau no poverty. Nah, kenapa tanpa kemiskinan? Karena hingga kini kemiskinan masih menjadi permasalahan utama di berbagai belahan dunia. Kemudian yang kedua, tanpa kelaparan atau zero hunger. Selain kemiskinan, masalah kelaparan pun atau kurang pangan juga masih menghantui berbagai tempat di belahan dunia. Kemudian yang ketiga ada kehidupan sehat dan sejahtera atau good health and well-being. Kemudian yang selanjutnya itu ada pendidikan kualitas atau quality education, memastikan agar pendidikan berkualitas bisa diakses oleh semua orang. Nah, kemudian yang kelima ada kesetaraan gender atau gender equality. Yang keenam ada air bersih dan sanitasi layak atau clean water and sanitation. Karena masih banyak ya yang belum memiliki sanitasi yang layak juga air bersih. Kemudian selanjutnya yang ketujuh ada energi bersih dan terjangkau, affordable and clean energy. Yang kedelapan ada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, decent work and economic growth. Yang kesembilan ada industri inovasi dan infrastruktur, industri innovation and infrastructure. Kemudian yang 10 ada berkurangnya kesenjangan atau reduce inequality. Kemudian yang ke-11 ada kota dan komunitas berkelanjutan atau sustainable cities and communities. Nah, apa sih
komunitas dan kota berkelanjutan itu. Nah, jadi maksudnya itu adalah membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan. Kemudian yang ke-12 ada konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, responsible consumption and production. Nah, memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Kemudian yang selanjutnya ada penanganan perubahan iklim, melawan dan mengatasi iklim yang terus berubah dan pemanasan global merupakan salah satu tugas utama SDGs ini. Kemudian yang ke-14 ada ekosistem laut. Nah, karena masih banyak gitu ya perburuan dan pencemaran terhadap ekosistem laut, maka dalam pembangunan berkelanjutan, kehidupan laut akan dilindungi dengan lebih maksimal. Kemudian yang ke-15 ada ekosistem darat. Apa sih ekosistem darat ini? Nah, ekosistem darat ini selain berpengaruh terhadap iklim, mengelola hutan secara berkelanjutan, juga merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan, keanekaragaman hayati, dan juga merupakan tujuan SDGs. Kemudian selanjutnya perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Jadi mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif. Dan yang terakhir ada kemitraan untuk mencapai tujuan atau partnership or the goals. Jadi menghidupkan kembali kemitraan global demi membangun pembangunan berkelanjutan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.